terus dan lain sebagainya. Kemudian kepengurusannya adalah mission impossible atau possible? Hah? Misi yang mungkin atau misi yang nggak mungkin? Mungkin. Hah? Mungkin atau nggak mungkin? Mungkin nggak mungkin melaku, ngono ae. Ya. Jadi ini adalah misi yang sangat penting, yang impossible menuju possible. Kenapa? Bayangkan, sampean harus ngatur kakak kelasmu dulu. Kaya apa rasanya? Hah? Gregel loh. Tapi karena sampean terlabeli seorang pengurus, apalagi sampean yang bagian keamanan, sampean kudu ngadeg. Bahkan ketika kok dhuwure gak podo, golek gancik, golek kursi ngadeg ngarepe, aku pengurus. Begitu. Terus lah emangnya aku sopo? Misalnya seperti itu. Sampean dulu pengurus, saya hormat ke sampean. Tapi sekarang masa kami dan kami punya aturan. Dan sampean sing pengurus lama itu ya kudu sadar. Maka kenapa? Karena berjalannya suatu keorganisasian itu karena roda ke-6 jalan ke ketaatan. Taat terhadap tugas dan taat terhadap aturan. Konten itu. Kemudian kepengurusannya adalah warisan yang harus sampean wariskan ke adik-adik kelas saya sama berikutnya. Dan tentu dalam pencapaian-pencapaian ini yang perlu dicapai, misalkan mohon untuk diteruskan. Kanjeng Nabi itu memiliki warisan banyak sekali kepada umat-umat ini, dan itu tercatat baik lewat karya-karya ilmiah dari para mujtahidin. Karena warisan ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, tentu ada program dari pengurus lama yang mungkin belum terrealisasi, dan itu kalau itu memang baik ya wariskan ke pengurus yang baru ini. Soalnya pengurus yang baru itu kadang kalau nggak di ngertekno itu tahu sama dikasih tahu itu nanti nggak sadar. Kenapa kok pengurus baru itu banyak yang nggak sadar? Karena kadang itu terlalu bangga dengan keadaannya, akhirnya lupa dengan tugasnya. Padahal cara kula ngurus niku amanah sing kudu sampeyan jaga baik-baik. Karena setiap kalau amanah sampeyan jaga baik-baik, setiap kuliah khutwatin atau setiap langkah yang sampeyan lakukan, setiap gerakan moto sing gawe lirik santri metu misalkan, itu kabeh semuanya akan dinilai ibadah. Maka ini akan dinilai ibadah. Soalnya kayak pengurus itu yang harus diasah dari bagian tubuhnya apa? Keamanan ini. Nopo? Motonya, matanya. Makanya sama harus punya mata-mata banyak. Harus punya mata-mata banyak. Tulisi di warnet setempat itu. Melakukan warnet, podo yang pun rokok. Misalkan seperti itu. Atau setiap zaman ketemu ada santri menuju sana, sama tinggal gini kan, tak awasi kamu bisa gitu. Kemudian yang terakhir nomor kepengurusan adalah fakhri ya, nomor kebanggaan. Karena dengan sampean ikut khidmah di pondok pesantren, berarti sampean sudah khidmah kepada para yai. Ketika sampean sudah khidmah ke para yai, kok yai sampai ridho dengan sampean, Pak, insya Allah ma'wakumul jannah. Insya Allah tempat kembalinya sampean itu surga. Karena apa? Tabatul ilm bil mutaqabal. Wa naf'u bil hikmah wa barakatuh biridho syekh. Kok Mbah Yai ini sampean apa kok seritu dengan sampean? Sudah selesai kayaknya, tinggal sama menjalani hal-hal yang lain. Makanya napa atur kula
Inna hadzal ma'had ma'had. Pondok ini pondok sampean semua. Ngoten. Walaysa bil ma'hadina faqat. Dan bukan hanya pondok kami saja. Walakin hadzal ma'had ma'had. Tapi pondok ini pondok kalian. Maka wa'alaikum bihifdzihi. Maka wajib bagi kalian menjaga pondok. Dengan bagaimana cara jaga pondok? Kalau pengurus berarti kerja sesuai dengan tugasnya. Kalau santri kudu taat dengan aturan yang ada. Dong. Paham? Paham kan? Paham. Ulangi lagi. Kalau santri, kalau pengurus, bentuk ketaatannya sampean, bentuk menjaga pondoknya sampean itu dengan menjalankan program-program yang ada. Tentu dievaluasi, tentu sama punya planning, kapan saya harus rapat lagi, kapan rapat gabungan, kapan rapat evaluasi lagi. Nah untuk santri, di caranya jaga pondok, ya ini dengan ini tadi, udah loh kalau jamnya sekolah ya sekolah, jamnya ngaji ya ngaji, terus ini ternyata ada aturan ini begini nggak boleh, ya sama lakukan, ya sama maksudnya sama taati aturan tersebut. Itu merupakan bagian dari menjaga pondok. Kemudian wa ihyaihi wa alaikum bihifdzihi wa ihyaihi. Maka kalian juga harus ikut menghidupkan roh ma'had yang ada di Nur Huda 2 ini. Dengan cara apa? Dengan cara ihya uluhati, yaitu menghidupkan bahasanya yang ada di santri pondok sini. Saya tadi sebenarnya pengen ini pakai bahasa Arab, khawatir salah terkip nanti. Khawatir salah terkip. Misalkan kayak doroba Musa Isa itu mana fa'ilnya? Oke, kemudian berikutnya wa ta'miri, dan kenalno pondok iki ke khalayak rame. Bagi sampean-sampean yang kebetulan ada saudara di rumah, jangan tonggomu pondok, critakno kebaikan-kebaikan pondok ini. Sampean simpen rapat-rapat apa yang kurang dari pondok ini. Itu merupakan cara ramekno, cara jogo pondok. Wa hifdzi masyayikh, dan menjaga nama mbah yai kita. Bahkan dikatakan Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita sampai gaya ngaji setiap hari Jumat itu, beliau mengatakan tidak dinyatakan sebagai seorang santri kalau berani mengungkapkan aib syekhnya. Maka lek sakit ketika kita melihat apa-apa yang kurang dari guru-guru kita, itu kita simpan baik-baik. Jangan sampai malah sampai jadikan bahan ihyaul lail, bahan ihyaul lail, bahan murid-murid wengi, menghidupkan malam. Gitu. Karena malamnya mulai sepi, akhirnya sawan buat satu topik biar agak ramai misalkan obrolannya. Nah itu mungkin bisa dikatakan bisa tulakah lah, tulakah sing ngolong. Kemudian jogo masyayikh kita itu caranya banyak. Dengan tadi jangan lupa sampean kirim hadiah Fatihah ke beliau. Misalkan setiap mau rapat, sebelum rapat misalkan ketua sidang sebelum membuat rapat kita kirimkan hadiah Fatihah. Hadiah Fatihah itu tidak harus kepada yang mati kok, pada yang hidup juga boleh. Kita doakan misalkan Al-Fatihah lili dari ta'ala syafaati Rasulullah SAW wali qablati masyayikhina khuson ya fandi, misalkan kemudian kalau yang lain waziriyati, kemudian beliau berdua, beliau Pak Ma'ruf, kemudian
kayak ini sama doakan itu ada. Jadi setiap nopo rapat itu kalau sampean praktekkan itu sangat baik. Karena apa? Karena saya yakin deh ketika nanti sampean rapat dalam satu kasus tertentu kok gak temu solusinya, itu secara sendiri nanti akan mendapatkan bisikan dari beliau-beliau itu. Oh ternyata solusinya kayak gini. Jadi ketika sampean aturkan ke beliau, paham ini atau pakai bahasa Arab apa berarti? Apa? Pangapunten itu bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Lo sama ya saya gitu. Indahnya muskilah ada misalkan saya memiliki masalah ini kami memiliki solusi kayak gini, kira-kira diterima atau enggak? Oh iya benar seperti itu. Nah berarti sama dapat bisikan dari Pak Guru misalnya. Itu karena apa? Karena tadi sama-sama nyirimnya hadiah Fatihah.